Halo semuanya, selamat datang di Auto Driver BMW X7 LCI yang akan menemani saya selama 14 hari ke depan dalam program Mudik in Style. Bagaimana video selanjutnya? Stay tune di Auto Driver. Saya akan mereview singkat dari X7 LCI ini atau Life Cycle Impulse. Ya sebenarnya bahasa lain dari facelift ya. Ini merupakan X7 berharga 2,7 miliar yang di launch pada Februari tahun ini. Yang tipe sebelumnya di launch 3 tahun lalu. Perbedaannya cukup mencolok selain mesin dan beberapa fitur teknologi. Kalau dari desain, lampunya yang terbelah dua sekarang, dan ini merupakan daytime running light dan menjadi sen. Ini lampu dan fog lampnya sudah tidak ada. Lalu grillnya tetap besar seperti yang X7 sebelumnya, dan dia merupakan active shutter grill, jadi dia bisa menjadi sistem aerodinamika dari mobil ini. Kalau dibutuhkan terbuka dan sekaligus menjadi pendingin di ruang mesin. Dan menariknya X7 LCI ini mendapat trim dari M Sport. Jadi lebih kelihatan sporty, lebih kelihatan gagah, lebih kelihatan macho lah ya. Lihat nih, desain-desainnya, garisan-garisannya, tekuk-tekuknya, walaupun ini nggak bolong, tertutup. Tapi menurut saya ini jauh lebih kokoh lah, lebih macho. Jadi walaupun berbadan besar, teknologi canggih, kekinian, dan maconya masih dapat. Kalau dari samping pun mobil ini kelihatan panjang, lebar, karena ini juga merupakan, kalau dari basic dari sasisnya merupakan pengembangan dari X5. Jadi X5 yang dipanjangin, dilebarin. Dan menariknya yang untuk Indonesia menggunakan pelek ring 21. Informasi yang saya dapat itu ada yang ring 20 atau yang 60i itu M60 itu ring 23. Tapi yang saya pakai ini nanti adalah diameter peleknya 21 inch dengan lebar ban 285 dan ketinggian 45. Cocok lah untuk jalan-jalan jelek di Indonesia ya. Nggak terlalu keras untuk redaman di dalam kendaraan. Yang lainnya sepertinya mirip-mirip dengan model yang lainnya, model sebelumnya. Cuman seperti biasa saya selalu terganggu dengan footstep di sini. Karena ketika turun, kalau ini kotor, celana saya kotor. Tapi nggak apa-apa, nanti dibersihin. Berikutnya di belakang juga tidak terlalu banyak perubahan, hanya garis-garis lampu. Lalu, yang saya suka ini bagasinya luas sekali dan tombolnya sangat praktis. Ada 2 tombol kalau mau ngebalikin, ada yang maksimal untuk penumpang, yang bawahnya maksimal untuk barang. Sebelah sini kalau untuk naikin reguler ya, reguler ini juga untuk jok depan. Nah, saya mau coba yang maksimalin yang sebelah kiri untuk orang. Pencet, kita tunggu gerakannya. Nggak bergerak. Mungkin kurang lama. Dia kalau tombol ini dua-duanya naik. Cuman sayangnya headrestnya harus ditarik, tidak bisa otomatis. Kalau saya mau ngangkut koper ketinggian, mobilnya bisa diturunin. Misalnya ada orang agak ketinggiannya kurang untuk pinggulnya di sini, mobilnya akan turun sendiri. Nah, dia mulai turun. Turun. Jadi lebih memudahkan Anda ketika harus ambil barang.
Inilah kenapa saya memilih X7 untuk mudik Lebaran 2023. Karena banyak kemudahan-kemudahan yang saya dapat mengingat perjalanan saya lumayan jauh, yaitu ke Pulau Dewata, sekitar 1.200 kilo, pulang pergi 2.400, pas jalan-jalan di Bali mungkin 3.000 kilometer, dan saya butuh mobil yang nyaman dan mumpuni. Tadi saya bicara soal ban ya. Awal tahun lalu saya punya pengalaman jelek di antara Surabaya menuju Banyuwangi, yaitu mobil saya kena pecah ban karena waktu itu saya menggunakan mobil yang profil bannya tipis. Dengan X7 ini saya yakin saya lebih pede karena saya tahu kondisi jalan sana masih banyak lubang, masih banyak, kalau bahasa anak sekarang, saya kemarin digocek sama lubang-lubang, jadi ban pecah pada malam hari, dan saya yakin dengan X7 insya Allah kejadian tersebut tidak akan terulang karena ya profil ban, jenis suspensi dan ground clearance tinggi, dan saya bisa memainkan ketinggian ground clearance dari dalam kabin. Dapur pacunya juga saya andalkan dalam perjalanan panjang ini. Mesinnya sama dengan Supra 3000 cc. Bedanya juga dengan yang versi sebelumnya, dijejali motor listrik 48 volt. Tujuannya ya untuk tenaga yang menjadi 385 horsepower dengan 582 Newton meter torsinya. Ini mild hybrid. Mild hybridnya kecil tapi cukup untuk mendorong tenaga menjadi lebih jauh, torsinya lebih kuat dibandingin yang versi sebelumnya. Dan mobil ini kan saya yakin karena bisa segala medan. Selain all wheel drive, ada pilihan-pilihan kalau harus masuk jalanan ekstrim dan segala macam. Lalu buat apa sih tenaga mesin ini saya butuhkan di perjalanan? Padahal kan Jakarta Surabaya Probolinggo udah ada tol gitu, yang tidak perlu torsi besar atau horsepower besar. Jangan lupa jalanan Python, Pasuruan, atau dari Gilimanuk menuju Kute itu menanjak dan berkelok-kelok. Yang saya pasti butuhkan tenaga X7 LCK ini ketika perjalanan nanti. Sekarang saya duduk di baris tengah atau baris kedua sebelah kiri dari X7 ini. Saya suka ada kerennya, ya seperti mobil premium lainnya ya, dia bisa naik turun sendiri. Ini turun, itu yang sebelah sana. Oh ini sunroof, sorry, salah pencet, maaf ya. Oke, sunroof, ada moonroof, ada sunroof. Tapi menurut saya ini fitur yang nggak penting di Indonesia karena satu panas, AC-nya jadi kurang dingin karena hal ini. Semoga kedepannya yang di Indonesia yang full hardtop aja. Yang menarik, banyak colokan situsi, satu untuk handphone, laptop, MacBook ya segala macam yang sudah menganut situsi. Ada 2, 3, 4. Untuk belakang ada 4. Terus ada pengaturan climate. Ini juga kisi-kisi AC, dan disediakan juga lighter, lubang lighter untuk, bukan untuk lighter rokok ya, nggak boleh rokok di mobil. Untuk kalau Anda mau ngecas melalui lighter port, USB port biasanya. Oke, kita nyobain kursinya. Ya, bahannya juga premium sekali ya, maklum ya, mobil harga 2,7 kalau bahannya nggak premium. Semuanya otomatis. Ada memorinya untuk belakang kah? Oh tidak, hanya di depan. Tapi duduk di belakang serasa nyaman ini. Kaki juga masih jauh. Ini posisi kursinya udah masuk paling belakang. Jaraknya masih jauh, apalagi jauh. Dan disediain juga untuk kalau Anda mau gantung-gantung apa ini, hal-hal kecil yang kayaknya nggak penting tapi pakai ketika Anda melakukan perjalanan jauh. Sekarang saya mencoba duduk sebagai pengemudi. Bayangkan nanti saya akan mengemudi mobil ini Jakarta Surabaya 10 jam, Surabaya Banyuwangi 8 jam. Total saya perjalanan akan menempuh sekitar 21 jam. Walaupun 50% perjalanan didominasi sekarang oleh jalan tol, tapi apakah X7 ini
memenuhi kriteria yang saya maksud untuk perjalanan jauh? Saya rasa iya banget. Satu, posisi duduknya selain bisa di setel ya maksudnya, tapi ergonomiknya itu buat badan saya cukup. Walaupun perut saya agak buncit sedikit, tapi saya tidak merasa tertekan di perut. Tidak seperti salah satu brand yang pernah saya coba. Dan diameter lingkar kemudiannya juga cukup besar sehingga mengemudi menjadi tidak lelah di tangan. Lalu fitur baru atau dashboard baru nih, layaknya seri 7 di BMW dan seperti halnya juga di Mercedes-Benz yang sekarang tren dashboardnya seperti sinematik, saya bilangnya kayak bioskop, dengan menu macam-macam ya. Tinggal tombol dari sini bisa, ini climate AC-nya, ini speedometer, fuel consumption, jarak pengemudi dan segala macam ada di sini, dan semua bisa diatur juga dari tombol sini, tombol di setir maupun dari konsol. Lalu yang di salah satu yang setahu saya dibanggakan BMW adalah kristalnya. Ini kalau asli bisa dijual loh ya kalau butuh duit. Kristal. Tombol start engine, jenis berkendara ada sport, comfort, eco pro. Lalu ada auto hold kalau misalnya kita macet-macet males rem, harus pindah-pindah ke posisi personel yang lain. Ada parking, tombol parking, dan nah ini ada beberapa tombol untuk kebutuhan kalau jalan ekstrim. Ada yang off-road, ada yang turunan terjal, tinggal pencet-pencet aja sesuai kebutuhan. Dan saya sukanya ketinggian mobil ini bisa diatur sesuai kebutuhan jalan atau sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya jalannya banyak batu-batu, misalnya saya harus menuju daerah Uluwatu yang ke daerah-daerah villa-villa gitu, saya bisa memanfaatkan setting suspensi dari dalam kendaraan. Menarik. Kalau ngomongin yang lain, USB di C2C di belakang 4, di belakang lagi ada 2 kalau nggak salah 6. Lalu di depan juga ada 1 USB port, 2 C2C. Belum lagi charger, body charger yang di konsol, sehingga Anda nggak usah khawatir kalau bawa alat elektronik ataupun segala macam karena chargingnya banyak di mana-mana mobil ini. Saya rasa cukup sudah review singkat saya mengenai X7 LCI ini, karena kalau mau detail lengkapnya nanti silahkan aja nonton di channel Auto Driver yang akan dikulik lebih dalam lagi. Ininya ada apa aja, monitornya, teknologinya apa aja. Karena saya cuman hanya review singkat untuk perjalanan mudik install saya, kayaknya sekarang mending saya melakukan tes jalan atau saya mau impresi mobil ini ketika jalan. Apa rasanya, bagaimana handlingnya, apakah mensupport saya untuk perjalanan jauh. Seperti saya bilang tadi, saya mau impresi sekarang. Saya berada di tol dalam kota menuju dari Pantai Indah Kapuk menuju Pondok Indah. Saya ingin merasakan mesin 3000 cc, bonus motor listrik 48 volt, dan mobil yang berdimensi panjangnya 5,1 meter, lebar 2 meter, dan wheelbase-nya 3,1 sekian meter. Cukup besar ya untuk ukuran sebuah SUV, dan memang ini SUV terbesar di BMW dan termahal di BMW, atau boleh dibilang ini SUV-nya seri 7 untuk menyaingi GLS-nya Mercedes-Benz. Nah, jadi pertama posisi duduk nih. Saya selalu mengemudi itu dalam posisi duduk yang paling rendah mobil apapun. Kan ada orang yang senangnya paling tinggi, saya paling rendah. Karena menurut saya itu feeling saya malah justru dapat ke semua dimensi kendaraan. Jadi walaupun dimensinya gede, besar maksud saya, cuman saya beradaptasi hanya sekitar nggak nyampe 5 menit dan merasa mobil ini udah satu
bagian dari dimensi ruang di otak saya. Jadi cepat sekali adaptasinya. Mungkin karena desain dan seperti view ke depannya enak, luas, tampilan dashboardnya juga luas dan mudah ketangkap mata gitu loh. Ini juga operasional, sini mudah, ini juga view ke samping kiri kanannya juga luas. Lalu bentuk jok juga yang nyaman, bisa setel paling bawah, bisa paling tinggi tergantung kondisi masing-masing ya. Ya menurut saya memang untuk perjalanan nanti ke Bali atau perjalanan yang lumayan jauh di antara teman-teman mudik kita lain, saya rasa ini bisa mensupport minimal saya tidak cepat lelah dalam mengemudi sekitar total 21 jam walaupun saya akan berhenti di Surabaya. Sekarang pasti saya juga kan butuh tenaga ya, mobil mesin. Buat apa kan? Emang mau ugal-ugalan? Enggak juga. Saya di tol paling cepat sekarang begitu melihat kondisi jalan di Indonesia saat ini, saya di tol maksimal 100 km per jam. Kecuali emergensi, misalnya saya harus menyusul kendaraan di depan atau menghindari sesuatu atau apapun. Tapi yang saya butuhkan dengan torsi 580 Nm, torsi ini sangat saya butuhkan. Apalagi ini bedanya 50 Nm lebih dibanding yang X7 sebelumnya ya, yang belum LCI. Jadi karena satu, di tol saya butuh akselerasi ketika saya harus menghindar sesuatu. Kalau menghindar iyalah, torsi saya butuhin ketika saya harus menghindar dan saya harus memindahkan mobil sesegera mungkin. Lalu ketika saya harus menyusul kendaraan di depan, lalu saya butuh juga tenaga kalau dari menuju arah Bali itu sebelum Python atau setelah Probolinggo sampai masuk di Pulau Dewata, dari mulai Gilimanuk sampai karena tujuan saya ke Kuta, daerah Kuta boleh di bawah, jadi sampai Kuta banyak tanjakan, turunan, tikungan, tanjakan lagi. Jadi tidak hanya sekedar horsepower yang dibutuhkan, tapi juga torsi-torsi saya butuh untuk akselerasi sesaat ketika harus nanjak, harus bergerak cepat dan sebagainya. Jadi coba kita coba ya. Dan di sini ada kalau data sih 352 horsepower dan 580 Nm plus 48 volt motor listrik. Artinya harusnya lebih dari cukup ya dengan 3000 cc mesinnya. Dan ini mesinnya sama dengan Supra inline 6 silinder. Jadi ada 3 pilihan mengemudi, ada Sport, Comfort, EcoPro. EcoPro ya pasti ya pelan lah ya, karena namanya juga ada EcoPro gitu. Sekarang saya di posisi Comfort. Comfort untuk regularly mengemudi harian lah ya, hari. Suspensinya pas kalau injak. Nah ini batasan tol nih. Tenaganya berasa cukup. Waduh, Comfort aja kepala saya ketarik ke belakang nih kalau nyoba. Coba lagi ya. Saya harus menyusul. Tapi emang responnya lama. Oh, ini Comfort nih. Oke. Torsinya berasa di kepala sih. Saya lagi puasa gini ya, berasa di sini di belakang. Saya nggak akan nyoba boleh juga EcoPro. EcoPro, oke. Begitu saya pencet EcoPro, gearbox langsung seperti mengoper ke gigi yang lebih tinggi, lebih rendah maksudnya, lebih tinggi ya. Dari misalnya dari gigi 6 dia ke 7 atau ke 8. Karena ini 8 speed transmisi dari ZF ya. Saya gaspol, responsnya memang lambat. Nah, paling seru pasti yang di Comfort. Saya butuh yang di Sport. Saya pasti butuh yang di Sport ketika nanti di tanjakan Python, Pasuruan, dan setelah Gilimanuk. Pasti saya butuhin. Seperti apa ya rasanya? Ntar dulu ya. Saya pencet ke Sport. Ini tampilan dashboard depan berubah menjadi merah. Nah, merah tuh ada dua. Satu, bikin orang lapar. Makanya restoran banyak yang logonya berwarna merah. Kedua, bikin orang menjadi semangat, adrenalin. Nah ini merah. Apa kita coba adrenalin kita? Seperti apa BMW X7 LCI dalam mode sport.
Wow, mantap. Wah, gila. Oke. Oke, sebentar lagi saya akan mencoba sport mode, tapi saya mau coba manual ya. Oke, ini sekarang di dia saya di G3. Kalau pakai manual berasa lebih sporty ya. Dengungan mesinnya kita bisa atur RPM berapa kita mau, karena dia responsnya mirip seperti manual biasa, langsung gigi berpindah ketika tombol kita pencet ke atas ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, lingkar diameter kemudi ini agak besar dan saya suka sekali karena menjadi lebih mantap ketika menggenggam setir, dan bahan kulitnya terasa ngegrip di telapak tangan saya. Cuma ada sayang nih, kadang-kadang kaki kan ke footstep atau footrest sebelah kiri, tapi kadang-kadang kalau kita lelah kita suka menarik gini, dan saya suka kebentok sama pemadam api di bawah jok. Jadi fire extinguisher yang menurut saya hanya ada di Indonesia. Ini mengganggu kaki kiri. Oke, itu impresi saya. Semoga perjalanan saya ke Bali, mobil ini sangat menunjang pastilah ya. Dengan harga 2,7 sekian miliar ya, 2,7 miliar, harusnya memang mobil ini nyaman. Kok bunyi? Berarti saya dipanggil oleh X7 ini karena kunci ada di saya, mesin nyala, dan saya meninggalkan mobil sekitar 5 meter. Dia akan memanggil saya, mengingatkan bahwa bang, kuncinya ada lalu. Tapi itulah review singkat saya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan kali ini kami syuting di Puri Botanical, Jakarta Barat, sebuah marketing office untuk perumahan yang keren-keren di Jakarta Barat. Anda kalau penasaran dengan Puri Botanical, silahkan kulik-kulik Instagramnya di bawah ini. Semoga Anda puas. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kalau Anda ingin mengikuti perjalanan saya, dipanggil lagi, silahkan kulik IG saya @sonyriharto atau @autodriver_. Jangan lupa juga untuk membaca semua artikel Autodriver di www.autodriver.com. Sampai jumpa, terima kasih, bye.